Jumpa lagi di Fast Talk, channel yang membahas mengenai keuangan, bisnis, dan juga investasi. Terima kasih pada teman-teman semua dan Bapak Ibu sekalian yang sudah klik video ini untuk kita kembali belajar bersama dari sesi bedah emiten. Dan kali ini kita akan membahas update bedah emiten pada kuartal 1 2024 dari emiten Pegas. Dan bagaimana? Apakah perusahaan Pegas ini menjadi salah satu perusahaan yang menarik untuk kita koleksi, ataukah Pegas ini mendapatkan sentimen yang tidak bisa lepas dari itu? Kita akan simak langsung dari bedah emiten kali ini, dan bagi teman-teman yang baru join, langsung saja klik subscribe karena nanti setiap minggu kita akan membahas konten-konten mengenai keuangan, bisnis maupun investasi. Tujuan dari video ini untuk kita menginformasikan update dari strategi bisnis dari Pegas, lalu yang kedua adalah laporan keuangannya, yang ketiga analisis kuantitatifnya, dan yang keempat update mengenai valuasi bisnis dari Pegas apabila ada perubahan ya Bapak Ibu. Dan informasi tambahannya ada baiknya Bapak Ibu dan teman-teman semua menonton bedah emiten Pegas yang pernah kita rilis pertama kali, karena di situ ada analisis dari kualitatifnya supaya Bapak Ibu dan teman-teman semua dapat memperoleh gambaran yang lebih solid mengenai emiten ini. Strategi bisnis dari Pegas kalau dipetakan oleh manajemen itu ada 7 poin utama, teman-teman. Dan yang pertama adalah meningkatkan optimasi pasokan gas. Pegas ini ingin menjaga ketersediaan pasokan gas di seluruh wilayah operasi PGN ini melalui gas pipa. Ya, salah satunya dengan cara memperpanjang kontrak pasokan, yaitu dengan Medco INP Gresik Limited ya teman-teman ya, yang mana merupakan pemasok utama dari Pegas. Yang kedua adalah customer acquisition. Ini adalah dengan penambahan pelanggan baru, pengembangan bisnis LNG, penyediaan infrastruktur, dan perluasan layanan pada rumah tangga. Dan yang ketiga adalah perluasan layanan rumah tangga ini dengan cara upaya akuisisi konsumen rumah tangga juga dilakukan Pegas untuk melayani pelanggan dengan penuh empati, tanggung jawab, serta inovasi. Strategi bisnis yang keempat adalah diversifikasi bisnis. Pegas ini mengembangkan bisnis anak perusahaannya dengan membangun LNG Hub Arun. Ini mengembangkan bisnis clean and renewable energy serta optimasi bisnis hulu. Yang kelima adalah pengoptimalan biaya dan liability management. Yang keenam adalah penerapan teknologi informasi. Dan yang ketujuh adalah penerapan strategi keberlanjutan. Sebetulnya kalau kita lihat strategi bisnis dari Pegas ini cukup luas ya teman-teman ya. Ada 7 poin yang itu berbeda-beda. Mungkin sebagian ada yang mirip-mirip, ada yang sama. Tapi poinnya kalau kita melihat di sini, kalau kita rangkum, yang pertama adalah meningkatkan, memperbaiki, dan menjaga pasokan supaya tidak kehabisan persediaan ya teman-teman ya. Yang kedua adalah dengan menambah konsumen baru. Yang ketiga adalah diversifikasi bisnis untuk mereka masuk ke renewable energy. Yang keempat adalah mereka menjaga operasinya supaya tetap efisien. Yang berikutnya adalah meningkatkan teknologinya. Dan yang terakhir itu mereka menjaga keberlangsungan bisnisnya supaya bisa sustainable. Jadi kita melihat strategi yang terlalu terpisah-pisah ini bisa membuatkan bias fokus akan kemana ya teman-teman ya. Tapi apakah ini salah? Sebetulnya enggak. Yang dilakukan oleh manajemen kami rasa ini langkah yang tepat. Cuma poinnya adalah apa dulu yang harus dikerjakan sebetulnya. Nah ini yang menjadi pertanyaan ya, karena kalau poinnya banyak sekali, strateginya luas gitu kan. Ini banyak yang harus diawasi oleh direksi dan juga komisaris dan juga tim yang harus mengerjakan itu. Ya mungkin itu note-nya ya teman-teman. Dari sisi neracanya, kita lihat dari laporan keuangan bagian neraca, bagian fixed asset dan juga current asset dibandingkan dengan posisi kas dan setara kasnya. Dominasi aset itu adalah pada aset tidak lancar, yaitu sebesar 69,22%. Yang mana ini didominasi berisi aset tetap, ini 55%-an dari total aset tidak lancarnya. Dominasinya berisi pipa dan peralatan ya aset tetapnya, karena mereka kan bisnisnya adalah distribusi gas kan. Jadi mereka butuh infrastruktur yang banyak, infrastruktur yang besar itu, dan mereka salah satunya menggunakan pipa dan peralatan. Serta yang berikutnya adalah properti minyak, itu sebesar 17%-an dari total aset tidak lancar. Sedangkan pada sisi aset lancar, porsi terbesarnya adalah kas dan setara kas. Ini di posisi kuartal 1 2024 sekitar 22 triliun ya teman-teman ya. Dari 32 triliun aset lancarnya. Ini cukup tebal posisi kasnya. Dan rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar sendiri itu sekitar 8,25% per tahun. Walaupun kalau kita lihat dari 2017 sampai tahun 2024, sebetulnya posisi aset dan posisi aset tidak lancar itu hanya berfluktuasi di situ-situ aja.
Kenapa bisa pertumbuhannya cukup tinggi per tahun ya? Karena benchmark di tahun 2013 itu total asetnya masih kecil ya teman-teman. Sedangkan dari neraca di sisi yang lain kita melihat komponen modal dan utang yang dimiliki oleh Pegas. Kita melihat ekuitas itu mendominasi dari komponen aset yaitu sebesar 54%-an dari total aset. Sedangkan utang jangka pendek dan utang jangka panjang kurang lebih hampir sama, 22-23% dari masing-masing utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Dan rata-rata pertumbuhan ekuitas dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 5,44% per tahun. Dan dominasi utang jangka pendek ini yang paling signifikan adalah utang obligasi yaitu sebesar 36% dari total utang jangka pendek serta utang beban akrual yaitu sekitar 21%. Pada utang jangka panjang ini didominasi dengan utang bank serta liabilitas sewa. Kalau dua komponen itu digabung ya sekitar 57%-an. Nanti berikutnya kita akan teliti lebih dalam mengenai komponen utang ini dari sisi rasio solvabilitas maupun rasio likuiditasnya ya teman-teman ya, untuk melihat komponen neraca ini apakah sehat atau tidak. Dan dari sisi laba rugi kita bisa ketahui sebetulnya kalau kita lihat trennya ya ada tren perbaikan, ada tren peningkatan ya dari sisi revenue-nya ya teman-teman ya. Sedangkan pada sisi labanya baik itu laba operasi maupun laba bersih kurang lebih kalau kita lihat ya hanya berfluktuasi atau cenderung ada penurunan bahkan gitu. Ini terbukti bahwasannya dari perhitungan rata-rata revenue dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 4%-an, 4,65% per tahun tepatnya. Sedangkan pada pertumbuhan laba bersih itu rata-ratanya sekitar minus 2,18%. Artinya ada operasi bisnis dari Pegas ini yang relatif belum efektif dan belum efisien. Nanti akan kita bahas mengapa ini belum efektif dan belum efisien di halaman-halaman berikutnya ya teman-teman. Tapi dari sini kita bisa ketahui, indikasikan bahwasannya ada kegiatan operasi bisnis yang sebetulnya nggak efektif nih. Karena revenue-nya tumbuh lebih tinggi sedangkan labanya kok justru menurun seperti itu. Dari kontribusi pendapatan atau kontribusi revenue ini kita bisa ketahui dalam 11-12 tahun terakhir kontributor utama ya jelas pada segmen bisnis niaga dan transmisi. Ini bisnis utamanya dalam niaga dan transmisi. Ini mendominasi sekitar 83,79% dari total revenue, teman-teman. Sedangkan pertumbuhan pada segmen bisnis yang paling tinggi ini adalah pada segmen eksplorasi dan produk minyak dan gas dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 29,45% per tahun walaupun porsinya tidak signifikan. Jadi mungkin sebagai tambahan eksplorasi dan produksi minyak dan gas ini sebetulnya kan untuk memperoleh supply. Nah mereka itu tidak mengeksplorasi atau tidak memenuhi pasokannya sendiri. Mereka kerjasama dengan Medco tadi dan Pertamina Group yang lain seperti itu. Sehingga dari sini kontribusi revenue dari segmen eksplorasi dan produksi minyak dan gas ini masih kecil ya. Menandakan bahwasannya Pegas ini sebenarnya adalah perusahaan distribusi gas. Pada komponen beban dan biaya kita bisa ketahui bahwasannya perhitungan beban dan biaya ini diperoleh sampai kita mengetahui laba periode berjalannya ya teman-teman ya. Dan kontributor terbesar ini pada COGS yaitu sebesar 87,24% dari total beban dan biaya. Ini cukup tebal. Yang mana dominasi COGS itu sekitar 57-58%-an itu berisi pembelian gas bumi. Selain itu ada beban niaga dan infrastrukturnya. Artinya 58%-an COGS itu adalah pembelian untuk bahan baku ya teman-teman ya. Dan pemasok utama Pegas ini adalah Pertamina Group, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah Medco, yang mana disebutkan di strategi tadi Medco menjadi supplier utamanya ya, karena Pegas merupakan bagian dari Pertamina Group ya teman-teman. Berikutnya kita bahas kontribusi laba usaha per segmen. Laba usaha di sini yang dimaksud oleh Pegas adalah laba yang diperoleh ini sebelum dari laba operasi. Jadi di atasnya laba operasi tapi di bawahnya gross profit ya teman-teman ya. Lalu dari sisi kontributor utama, laba usaha per segmen ini adalah pada segmen niaga dan transmisi. Sedangkan tadi revenue-nya itu kontributor juga niaga dan transmisi, sedangkan dari sisi laba selama 11-12 tahun terakhir kontributornya juga masih sama dari niaga dan transmisi. Artinya bisnis utama dari Pegas ya sangat bergantung dari kemampuan Pegas itu mendistribusikan barangnya dan juga jasa-jasanya. Yang perlu diketahui di sini kalau kita lihat ada tren penurunan dari sisi niaga dan transmisi ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita lihat trennya menurun dari tahun ke tahun. Walaupun di 2024 ini kita estimasikan akan ada pertumbuhan karena ada perbaikan ya dari tahun lalu di 2023.
Sedangkan di sini informasi yang kita bisa sampaikan adalah harga jual ke konsumen gas yang didistribusikan oleh Pegas ini ya, itu diatur oleh pemerintah lewat Kementerian ESDM. Tetapi harga beli bahan baku ini biasanya berdasarkan kesepakatan dengan supplier. Nah, ini ya sebenarnya yang membuat salah satu triggernya ya kenapa ada penurunan, karena harga jual itu diatur oleh pemerintah. Nanti kita bahas detailnya keputusan pemerintah itu berdasarkan apa saja ya. Sedangkan harga beli, harga bahan baku itu biasanya berdasarkan kesepakatan. Tapi bisa juga diatur oleh pemerintah, bisa juga disubsidi oleh pemerintah, itu sangat tergantung dengan kondisinya saat itu dan sangat tergantung dengan mitra usahanya siapa ya. Dan sehingga dengan ini jalan menempuh profit, kalau dalam sudut pandang kami ya, satu-satunya upaya yang bisa signifikan adalah melalui penambahan konsumen, melalui peningkatan jumlah konsumen. Itu yang pertama. Yang kedua, efisiensi operasi. Ada 2 poin itu yang sebenarnya bisa menjadi strategi utama yang harus dikerjakan oleh Pegas. Jadi kalau dari 7 strategi tadi sebenarnya sudah merangkum ya teman-teman ya. Tapi kalau kita melihat itu 2 poin utama yang harus dikerjakan oleh manajemen. Bagaimana menambah konsumennya ya, dengan instalasi yang lebih luas. Kalau di pembahasan bedah emiten yang pertama itu kan distribusi gas itu masih di Indonesia Tengah dan Indonesia Barat ya teman-teman ya. Indonesia Tengah pun nanti di Kalimantan, lalu ada di Indonesia bagian timur, itu sudah ada ruang untuk tumbuh yang lebih besar gitu. Tapi kembali itu kan butuh infrastruktur yang tidak murah seperti itu. Dari sisi margin laba usaha per segmen, tadi kita sudah bahas kontribusi laba usahanya dari sisi nominalnya. Sekarang kita ingin ketahui margin dari masing-masing segmen usahanya ya teman-teman ya. Dan rata-rata margin laba usaha per segmen yang paling tinggi itu adalah pada segmen niaga dan transmisi. Ini dalam 11 sampai 12 tahun terakhir. Rata-rata margin laba usahanya itu sekitar 21,75%. Tetapi trennya sudah jelas nih, yang warna biru, trennya ada tren penurunan ya teman-teman ya, dari tahun 2013 sampai diestimasikan di tahun 2024 ini. Sedangkan pada kedua segmen lainnya ini memberikan margin atau tingkat laba usaha yang sangat berfluktuasi. Contohnya di operasi lainnya yang kuning, itu fluktuasinya tinggi sekali ya, walaupun kita ketahui ada tren perbaikan. Hal yang sama juga pada eksplorasi, ini fluktuasinya tinggi sekali. Backbone utama tadi kan pada niaga dan transmisi, sehingga kita bisa ketahui wajar kalau labanya itu turun karena marginnya itu turun pada segmen utamanya, yaitu pada niaga dan transmisi. Kita informasikan bahwasannya kita bisa memperoleh sponsorship dari Bapak Ibu dan teman-teman semua dengan 2 cara. Yang pertama melalui Facebook Supporter. Itu caranya adalah Bapak Ibu langsung klik di bagian channel kami, klik bagian gabung ya Bapak Ibu ya. Dan cara yang kedua adalah melalui super komen dan juga super thanks. Ini caranya adalah Bapak Ibu klik titik 3 di bawah video, lalu klik bagian terima kasih itu. Dan kita informasikan sepenuhnya yang Bapak Ibu dan teman-teman semua berikan, kontribusikan ke channel ini untuk kita mencapai visi utama kita, yaitu meningkatkan literasi keuangan yang ada di Indonesia, yang pada akhirnya berdampak untuk ekonomi di Indonesia maupun laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan ini kita ucapkan terima kasih seperti kepada Bapak Sony, Bapak IG Asep, dan juga akun atas nama DY, serta ada juga super thanks dari akun dengan email @michaelhasan6558. Jadi kalau dari Bapak Sony, IG Asep, dan DY ini join menjadi Facebook supporter, sedangkan dari Michael Hasan ini memberikan super komen dan juga super thanks. Ini kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena sepenuhnya yang Bapak Ibu berikan itu menjadi validasi bagi kami bahwasannya visi kami itu didukung oleh Bapak Ibu semua, didukung oleh masyarakat di Indonesia. Dan kita lanjutkan dari sisi arus kas. Dari sisi arus kas kita bahas di arus kas operasi, arus kas investasi, dan juga arus kas pendanaan. Kita bisa ketahui bahwasanya arus kas operasi ini selalu bernilai positif selama 11 sampai 12 tahun terakhir. Ini satu hal yang positif dari bisnisnya Pegas. Dan Pegas ini rutin dalam berinvestasi dalam mengembangkan bisnisnya. Terbukti tadi kan rata-rata pertumbuhan aset tidak lancar itu sekitar 8,25% per tahun. Dengan pada Pegas sendiri juga rutin dalam membagikan dividen kepada pemegang sahamnya. Lebih lanjutnya detailnya nanti kita bahas dari sisi dividennya ya. Dan dari sisi rasio aktivitas kita bisa ketahui bahwasannya Pegas itu hampir tidak punya persediaan ya. Ya persediaannya sangat kecil lah, nggak signifikan. Ini terbukti bahwasannya dari days in inventory ini Pegas hanya membutuhkan waktu 8 sampai 9 hari untuk mengubah persediaan ini menjadi penjualan. Dan Pegas ini membutuhkan waktu sekitar 1,5 bulan lebih untuk mengubah piutangnya menjadi kas dan setara kas.
Sedangkan pada days in payable ini memiliki waktu sekitar 1 bulan untuk Pegas itu membayarkan utang usaha yang dimilikinya. Artinya di sini sebetulnya ada waktu yang dibutuhkan Pegas itu lebih cepat dalam membayarkan utangnya daripada Pegas memperoleh piutangnya ya teman-teman. Tapi secara overall tidak ada rasio aktivitas yang terlalu berisiko teman-teman. Dari sisi rasio profitabilitas, kita bisa lihat jelas trennya ini secara total operasi ya teman-teman ya, seluruh segmennya ini juga kelihatan dari operating profit margin, net profit margin, return on equity maupun return on asset trennya mengalami tren penurunan walaupun di 2024 ini kita estimasikan dan kita bisa ekspektasikan akan ada perbaikan. Dan rata-rata net profit margin dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 9,75%. Sedangkan rata-rata return on equity dalam 11-12 tahun terakhir itu sekitar 10,37%. Sebetulnya rata-rata profitabilitas dari Pegas itu tidak tergolong jelek ya, karena kita bisa kategorikan ini pada tingkat yang relatif moderat. Tetapi yang perlu diwaspadai adalah kalau trennya berlanjut ya, bukan tidak mungkin profitabilitasnya masuk ke kategori yang relatif rendah teman-teman. Rasio likuiditas, kita bisa ketahui risiko dari rasio likuiditas Pegas itu relatif moderat ke arah rendah karena quick rasionya itu di 132%-an dan cash rasionya di 91%-an. Ini cukup bagus ya untuk rasio likuiditasnya Bapak Ibu. Dari sisi rasio solvabilitas, nah ini yang menarik bahwasannya debt equity ratio itu dari 2020 sampai di 2024 3-4 tahun terakhir ya, dengan kata lain itu ada tren perbaikan. Dan hal yang sama juga dari operating profit dibagi dengan interest expenses-nya ada perbaikan dari tahun ke tahun. Artinya kita bisa kategorikan risiko dari rasio solvabilitas Pegas itu relatif moderat dengan tren perbaikan ya Bapak Ibu ya, terutama di 3-4 tahun terakhir. Dan dari sisi dividen yield, di sini ada dua variabel, dividen yield dan juga dividen yield aksen. Ketentuannya masih sama. Dividen yield itu adalah tingkat dividen yang diperoleh kalau kita membeli saham Pegas di harga penutupan tahun tersebut. Sedangkan dividen yield aksen adalah tingkat dividen yang kalau kita beli harga sahamnya di harga penutupan tahun 2013. Sudah jelas bahwasannya rata-rata dividen yield ini akan lebih tinggi karena tren harganya menurun ya Bapak Ibu ya. Tingkat dividen yield per tahun itu kita bisa ekspektasikan sekitar 4,68% per tahunnya dari rata-rata. Sedangkan rata-rata dividen yield aksen itu rata-ratanya sekitar 2,42% per tahun. Dan pada Juni 2024 ini Pegas juga telah membayarkan dividen tunai sebesar Rp148,31 per lembar sahamnya. Jadi cukup bagus di harga 1.300-an penutupan di kuartal 1 2024 ini ya. Dan kalau kita lihat fluktuasi dividennya, kita bisa ketahui dari 2013 sampai 2021 ada tren penurunan dalam pembagian dividen dan ada perbaikan pembagian dividen dari 2-3 tahun terakhir ini. Dari sisi valuasi, kita bisa ketahui dengan dua metode, valuasi dengan discounted cash flow dan juga valuasi dengan price brand. Dengan discounted cash flow ini ada sedikit perubahan dan ada 5 asumsi. Asumsi yang pertama adalah cash flow per share digantikan dengan earning per share. Nah, estimasi earning per share itu sebesar Rp185 per lembar. Ini kita dengan pendekatan yang moderat ya, tidak konservatif tapi moderat. Discount rate-nya sebesar 15, growth rate sekitar 4,65% per tahun dan terminal growth rate-nya sekitar 3,5% per tahun. Hasil perhitungan kami, harga valuasi Pegas itu harga wajarnya dengan DCF itu sekitar Rp1.698 per lembar saham. Sedangkan kalau kita hitung dengan price brand, terutama dengan PI ratio, dengan estimasi earning per share sama Rp185 per lembar dan rata-rata PI ratio sekitar 12,92 dalam 11-12 tahun terakhir dan hasil perhitungan price brand dengan PI ratio harga wajarnya sekitar Rp2.398 per lembar sahamnya. Kalau kita bandingkan dengan kinerja harga per 27 Juni 2024 di Rp1.535, kita bisa kategorikan sebenarnya masih sedikit di bawah harga wajarnya, sedikit under value ya, margin of safety-nya cukup tipis. Kita tambahkan dari sisi update dan opini, ini akan kita bahas lebih detail bagaimana potensi kedepannya dan apa sih sebetulnya yang bisa mempengaruhi saham Pegas ini. Kita bisa ketahui dari 2-3 tahun terakhir kontributor utama
Pegas dalam memperoleh laba itu pada segmen niaga dan transmisi. Artinya kinerja Pegas itu akan sangat bergantung dari segmen tersebut. Ini 63%-an lah dalam memperoleh laba usaha itu dari niaga dan transmisi. Lalu yang perlu diketahui, harga jual gas ke konsumen itu diatur oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM. Dan Menteri ESDM menetapkan harga gas bumi mempertimbangkan beberapa poin seperti yang pertama, keekonomian lapangan. Yang kedua, harga gas bumi di dalam negeri dan di internasional. Yang ketiga adalah kemampuan daya beli konsumen gas bumi di dalam negeri. Dan yang keempat adalah nilai tambah dari pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Artinya di sini pemerintah akan menimbang dari sisi masyarakat dan harga gas secara internasional. Kalau kita lihat harga gas secara internasional juga berfluktuasi, tapi tidak ada mengarah ke tren tertentu ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Artinya di sini pemerintah ini sangat tergantung nanti melihat kondisi ekonomi di masyarakat. Dan ini dipengaruhi dengan ekonomi global yang mana turunannya akan berpengaruh ke ekonomi Indonesia sendiri. Sedangkan harga beli gas, ini kan tadi harga jual. Sedangkan di harga beli gasnya sendiri dari pemasok itu akan tergantung dari 4 poin. Yang pertama bisa tergantung dari kontrak dan kesepakatannya. Yang kedua dari peraturan pemerintah juga bisa mengatur. Yang ketiga adalah subsidi dan insentif dari pemerintah. Yang keempat adalah harga acuan global. Sehingga artinya kepentingan bisnis Pegas ini akan sangat tergantung dari pemerintah dan kebijakan yang diambil olehnya. Kalau saya dalam membuat bisnis atau melihat bisnis yang sangat tergantung oleh pemerintah, saya kurang suka sebetulnya. Secara opini ya kalau ini ya, karena preferensi kan. Karena ketika peraturan berubah, kinerjanya akan sangat berubah. Tetapi ketika peraturan menguntungkan dari sisi bisnisnya, ya akan sangat berdampak positif juga. Nah itu yang menjadi variabel utama kalau kita lihat dari sisi Pegas. Variabel utama penentunya siapa ya? Pemerintah. Peraturan pemerintah kalau menguntungkan Pegas akan kinerjanya tumbuh. Tapi kalau menekan kinerja perusahaan dan mengutamakan masyarakat lebih luas, ya tentu kinerja dari Pegas diekspektasikan akan mengalami tren penurunan. Tapi bagaimana menurut Bapak Ibu dan teman-teman semua? Apakah Bapak Ibu semua suka dengan bisnis seperti ini? Atau ada variabel lain yang sebetulnya penting juga? Drop juga di komen ya Bapak Ibu. Kesimpulan pada diskusi kita siang hari ini adalah yang pertama, Pegas ini memiliki neraca yang cukup moderat, kemampuan mencetak laba bersih yang berfluktuasi pada tingkat yang moderat, dan arus kas yang positif, serta rata-rata tingkat dividen yang moderat secara rata-rata. Yang kembali menjadi catatan adalah laba yang dicetak oleh Pegas ini mengalami tren penurunan, walaupun di 2024 ini kita ekspektasikan dia akan tumbuh dibandingkan tahun 2023 ya Bapak Ibu. Dan di harga saat ini di 1535 kami rasa harga saham Pegas ini berada sedikit di bawah valuasi bisnisnya atau masih under value. Itu tadi diskusi kita mengenai bedah emiten, update-nya di kuartal 1 2024 dari emiten Pegas. Gimana menurut Bapak Ibu, apakah Pegas ini menarik untuk dikoleksi atau kurang menarik ini? Bapak Ibu yang belum membeli apakah ini membeli? Bapak Ibu yang sudah punya apakah mau menambah atau mau menjual atau bagaimana? Silahkan diskusi di komen, drop juga di komen kira-kira nextnya ke depan kita akan bahas apa nih. Silahkan request karena nanti kita akan rekap dari request Bapak Ibu untuk kita bisa ketahui sebetulnya apa sih yang menjadi kebutuhan dari Bapak Ibu semua untuk kita bahas bersama. Dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih atas kontribusi juga dari semua penonton Bapak Ibu semua, baik itu secara material maupun non material. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih, selamat siang.